Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, sehat semua teman-teman, ibu dan bapak yang selalu vibes rumah salam tuh menenangkan gitu ya. Saking tenangnya bisa hilang memang. Rumah salam tuh waktu pertama Mas Abi ngajak untuk yuk kita bikin kajian, ternyata fluktuatif yang datang ke sini semakin semangatnya saya rasa semakin tinggi. Ibu dan bapak yang datang ke sini dari setiap kajian hampir ada tiap hari ya di sini ya. Ada Pak Ojim, ada Mas Sony, Bang Dame, ada Prof Komarudin, macam-macam, dan semoga senantiasa perjalanan kita semua di Rumah Salam ini menjadi perjalanan yang bukan hanya menambah pengetahuan ya, Ibu dan Bapak, saya selalu ulang-ulang itu, dan semoga apa yang kita dapetin di sini sebetulnya kan saya selalu bilang bahwa sayanya nggak penting gitu, dan semua konteks apapun yang disampaikan juga dalam tanda petik nggak penting gitu, tapi yang mungkin boleh disebut penting adalah setidaknya dalam satu jam ke depan ibu dan bapak nggak mikirin masalahnya, nggak mikirin menantunya, nggak mikirin pasangannya gitu ya, nggak terlalu hektik heboh dengan pemikiran-pemikiran yang sama. Karena kenapa saya dalam setiap kajian tuh banyak nanya, karena dengan pertanyaan itu membuat kita ngobrol sama diri sendiri. Karena jangan lupa bahwa yang di dalam tuh kadang-kadang kangen untuk diajak ngobrol gitu Bu. Yang di dalam tuh rata-rata kangen untuk diajak berdialektika gitu. Jadi momen-momen kajian ini, pembelajaran ini sebetulnya bukan seberapa banyak dapat knowledge gitu ya. Itu penting memang, bukan seberapa sering, tetapi setidaknya momen ini menjadi momen ibu dan bapak tuh istirahat gitu. Jiwanya istirahat, pikirannya nggak terlalu ke kanan ke kiri, seenggaknya fokus kepada sesuatu yang setidaknya nggak mengulangi program yang sama yang diulang-ulang gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa betapa dahsyatnya pikiran kita. Ingat, pikiran bisa bikin kita sakit, tapi juga pikiran bisa bikin kita sehat. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan tools yang namanya pikiran ini gitu. Jadi kenapa saya lebih menitik beratkan dalam perspektif ini, mungkin fasilitator-fasilitator yang lain lebih ngomongin tentang agama, religion, dan seterusnya. Tapi saya pengen lebih kepada praktikal, karena ibu dan bapak mau dapat ilmu tapi nggak dikerjain dan nggak dilatih juga nggak ngerubah apa-apa gitu. Makanya kajian ulang-ulang tapi tetap overthinkingnya nggak turun misalnya. Tingkat stresnya tetap tinggi gitu, karena pada dasarnya adalah kita gunakan knowledge ini dalam keseharian gitu. Nah jadi terima kasih. Kalau tadi tepuk tangan buat saya, buat Mas Abi, tadi sekarang tepuk tangan dong buat semuanya yang ada di sini, karena semangat belajar ibu bapak luar biasa gitu ya, dan saya selalu amazed gitu datang ke sini tuh rame dan semuanya semangat, dan ya intinya tahulah hidupnya banyak masalah sih ya gitu kira-kira. Makanya datang ke sini. Panas banget ya datang ke sini. Ya, karena dengan masalah itu justru kita mau belajar. Jadi nanti kita akan membalik-balikan sebuah konteks di mana disebut masalah lah, penderitaan lah, dan nanti kita ngerti bahwa sebetulnya itu adalah peristiwa di mana semesta mau membangunkan kita gitu. Dan saya selalu menggarisbawahi bahwa bersyukurlah kita bisa hidup di dimensi bumi ini, karena dimensi bumi ini salah satu tempat akselerasi pembelajaran buat jiwa. Jadi di sini tuh sekolah yang akselerasi banget ibu bapak, makanya kita banyak dapat chaos gitu. Dan jangan pernah berpikir kapan masalah saya akan selesai, nggak akan pernah, udah itu aja. Yang kedua, kapan mau damai enak selamanya, nggak bisa juga, udah gitu aja. Dan yang kedua adalah inti dari proses pembelajaran di sini, bagaimana kita menikmati setiap proses untuk kita rasakan sebagai warna rasa dalam kehidupan gitu. Nah nanti kita akan bahas panjang lebar tentang ini, tapi poinnya satu aja yang selalu saya pengen ulang-ulang, bahwa tidak ada hal yang bisa kita tolak dalam kehidupan kecuali kenyataan. Dah, musuh bersama kita tuh adalah penolakan terhadap hidup, penolakan terhadap kenyataan. Kenapa? Karena keinginan kita itu datang dari program bawaan yang bukan datang dari diri kita. Kita banyak menghidupi pikiran orang lain. Kita banyak mengiyahkan keinginan orang lain. Dan bahkan orang lain bisa jauh lebih penting dari kita. Kita melakukan segala sesuatu yang jangan-jangan selama ini kita nggak punya waktu untuk melakukan yang benar-benar buat diri kita gitu.
Sehingga kita terpenjara oleh moral misalkan, kita terpenjara oleh harus misalnya, kita terpenjara oleh ideal gitu, dan kita terpenjara oleh dogma, doktrin yang saya tuh kadang-kadang menarik banget kalau ada pertanyaan, Kang boleh nggak? Ya urusan boleh atau nggak urusan kamu gitu, betul ya. Tapi poinnya adalah bukan masalah boleh atau tidak, tetapi apakah keputusanku, aku siap untuk selalu menerima konsekuensinya gitu. Nah jadi saya rasa di sini kita belajar membebaskan, di sini kita belajar untuk lepas, dan intinya ini istirahat jiwa kita bersama untuk kita tidak mengulang-ulang program yang lama. Seenggaknya lumayan lah 1 jam, 1,5 jam ke depan nggak mikirin masalah si itu aja, nggak mikirin problem yang itu terus, nggak muter-muter di emosi yang sama. At least ibu dan bapak, teman-teman semua di sini refresh untuk sementara gitu. Setuju? Oke ya, oke. Nah saya kemarin ngobrol sama Mas Abi, kita udah berapa pertemuan tuh kayak lecturing gitu, dengan materi, dengan teori gitu ya. Hari ini saya lebih pengen evaluasi sih sebetulnya, karena ngobrol itu salah satu ketika ibu bapak menceritakan sesuatu itu juga melepaskan emosi sih sebenarnya. Nah kita bisa ngobrol karena saya rasa forum dengan dialog tanpa menilai, dimana ibu bapak mau ngomong apa aja di sini it's okay, karena saya rasa yang datang ke sini pasti sudah masuk kepada level yang non judgmental gitu. Kita nggak ngejudge lagi dia A, dia B. Dan di sini kita bisa bicara dalam konteks yang lebih terbuka, dan saat kita melepaskan sesuatu yang mungkin di dalam ini udah ada unek-unek lama atau gimana, setidaknya jawaban belum tentu dapat, tapi seenggaknya yang berat-berat dalam emosi yang lama itu bisa dilepasin. Dan saat kita melepaskan itu kita akan bisa lebih memperbaharui program yang udah ada sebelumnya gitu. Nah jadi jadikanlah proses rumah salam ini healing sih sebenarnya. Bukan hanya knowing gitu, tetapi bagaimana kita juga belajar melepaskan dan melepaskan. Nanti mungkin di tengah-tengah atau di akhir sesi kita juga akan belajar melepasin, kita akan hening bersama, dan yang paling penting kita enjoy hari ini karena kita akan full of discussion. Mau ngobrol apa aja, nanya apa aja, diskusi apa aja, kita akan terbuka karena sekali lagi di sini nggak ada guru murid, kita semua sama-sama pembelajar dan murid yang lagi mau bertumbuh gitu kira-kira. Saya rasa gitu, Mas Abi, Kang Abi. Ya, oke. Jadi sekarang kita ngapain? Nah, ya, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja ya, udah tutup aja. ya, biar cepat. Saya mungkin sebentar, saya mulai dari saya dulu ya. Iya, boleh. Dari moderator dulu boleh. Dari saya dulu ya. Ini ya. ada sedikit kegelisahan yang muncul ke permukaan gitu pada saat saya ngelihat postingan salah satu sahabat atau teman gitu itu tentang pelajaran anak-anak SD itu tentang agama gitu. Jadi dia kelas 2 gitu, tapi mata pelajaran itu Kang Abu Quran hadis gitu, kemudian hafalan-hafalan dan macam-macam gitu, yang ketika saya coba renungin itu ini open karena kan kadang-kadang kalau nanya juga takut salah ya gitu. Sudah saatnya belum sih mereka belajar kayak ginian, atau di usia berapa seseorang itu belajar agama? Karena kenapa ini ingin saya diskusikan dengan Kang Abu? Karena banyak banget ajaran-ajaran agama dalam tanda petik gitu ya, dalam tanda petik itu sebenarnya buat anak-anak yang masih kecil itu ternyata belum ada dampaknya gitu buat jiwanya. Buat kalau hanya sekedar hafalan kan, misalnya anak-anak nih udah hafalan kelas 2 SD gitu, dia hafal beberapa, tapi di masa depannya itu kan ternyata bukan itu yang dibutuhkan gitu, secara mindset, secara kesadaran. Toh juga akan hafal juga pada akhirnya gitu. Doa tidur dan segala macamnya pada akhirnya juga nggak banyak kepake ketika dia kalau mau tidur ya tidur aja langsung kan gitu. Kalau makan juga tinggal hening. Jadi kalau sekarang kalau kita makan hening kan, doa yang dipelajari pada saat itu ternyata tidak. Nah itu boleh sharing ya Kak Bu, di usia berapa seseorang itu mulai belajar agama yang benar gitu? Atau ini ada manfaatnya nggak buat dia di masa depan? Dari situ dulu Kak Bu. Oke. Ini pertanyaannya susah banget ya. Kayak sidang tesis jadinya. Oke, teman-teman ibu bapak, saya akan menjawab ini dari dua. Kita akan ngomongin dalam konteks teoretikalnya. Yang kedua kita akan bicara tentang praktikalnya. Karena saya sekarang lagi ada di dalam sebuah proyek, karena Mas Abi lagi membuat sebuah silabus untuk salah satu sekolah.
Dan ini saya udah hampir 4 bulan ini mendalami lah ya tentang apa sih yang dipelajari agama di sistem sekolah gitu. Kebetulan dari SD, TK sih, preschool, SD, SMP, SMA dan seterusnya gitu. Oke. Saya mungkin akan mengawali begini. Saya mau mendasari dulu teman-teman Ibu dan Bapak bahwa basic dari agama, religion itu satu. Agama itu adalah A itu tidak, agama itu kacau. Itu dulu. Bahwa agama itu adalah jembatan pembelajaran untuk kita masuk kepada keselarasan gitu. Oke ya, selaras gitu. Nah yang lucu, kalau kita ngomong agama adalah keselarasan atau harmoni, tapi kalau orang beragama jadi tidak selaras, berarti dia tidak menggunakan dan tidak mengerti apa itu agama. Itu dulu yang nomor satu. Nah, yang kedua, kita nggak bisa menolak sistem konteks pendidikan di kita memang udah begitu diplatformkan sejak lama. Gitu. Jadi, saya pernah berjuang untuk gimana caranya bukan hanya hafal tapi paham dan mengerti. Itu memang kalau ngomongin secara formal dalam pendidikan, itu susah sekali gitu. Karena kalau kita mau ngomongin secara global silabus pendidikan nasional apalagi, wah itu levelnya udah beda lah gitu intinya. Makanya saya selalu menggarisbawahi bahwa pendidikan yang paling terbesar untuk seorang anak itu bukan di sekolah tapi di rumah. 75% pendidikan anak itu ada di rumah. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Kalau kemarin baca berita teman-teman Ibu dan Bapak, ini contoh sederhana aja. Lebih dari 20-23% masyarakat Indonesia itu mendapatkan sindrom yang disebut fatherless. Fatherless itu apa? Dia punya bapak, tapi fungsi bapaknya nggak hadir gitu. Dan ketika kefungsian seorang ayah tidak hadir di rumah, itu dampak psikologisnya panjang banget gitu. Dan sekarang tuh kebanyakan orang tua melihat sekolah itu kayak laundry system. Mentang-mentang anaknya udah disekolahin, yang sekolahnya di depannya ada al gitulah kira-kira. Dimasukin, harapannya pulang kayak baju kusut, pulang rapih gitu kira-kira. Pokoknya sekolah dipikirnya laundry aja. Gitu. Padahal nanti saya akan nyambung ke sistem ini karena ini perlu untuk kita renungi dari beberapa perspektif gitu. Padahal nanti kita ngerti begini. Usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, 99,9% anak itu menyerap dari perilaku. Menyerap dari apa yang dia lihat, maka anak adalah pengkopi, ulung, dia akan selalu mengikuti apa yang dia lihat dan dia dengar. Itu nomor satu, Mas Abi. Jadi urusan anak ini mau hafal, urusan anak ini mau dikasih dogma, urusan anak ini mau dikasih doktrin, apapun konteksnya yang namanya agama, source dari pendidikan terbaik itu nggak bisa enggak datang dari dua orang yang namanya ibu dan bapaknya. Karena program pertama yang menjadi program siapapun kita, itu terinstal oleh ibu bapak gitu. Terinstal oleh lingkungan. Makanya orang tua dan lingkungan sangat memengaruhi kualitas psikologis kita. Makanya kualitas jiwa kita tergantung ibu bapak teman-teman ini nge-follow siapa di TikTok pengaruh loh. Ya kalau yang di-follow-nya akun gosip mulu, oh udahlah gitu kira-kira. Makanya kan ada satu statement dalam sebuah penelitian, tunjukin 5 teman kamu, saya akan tahu kamu kayak apa. Karena circle itu sangat memengaruhi psikologis kita, itu sangat. Dan jangan lupa, umur 0 sampai 7 tahun, critical thinking itu belum ada. Jadi semua data, semua perilaku, semua apapun yang dilakukan lingkungan, dia akan serap gitu. Dan mau nggak mau kita semua akan mengalami itu gitu Mas Abi. Nah, jadi ke pertanyaan tadi, di usia berapa anak-anak ngerti seperti ini? Lah, kalau ngomongin di usia berapa, justru orang tua lah yang akan mengajarkan. Kan nggak berarti anaknya masih TK, nak kita belajar tasawuf yuk, pusing anaknya. Nah kita belajar kesadaran, enggak. Makanya kalau pinjam dalam perspektif teologis Nabi Muhammad mengatakan, pasti kalau dalam tradisi Islam ada kalimat gini, baligu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Ini kadang-kadang diterjemahkan mentah-mentah, ibu-ibu pulang pengajian, langsung ayat-ayat dari pengajian di-share di grup WhatsApp keluarga gitu kira-kira. Jadi ceramah gitu. Ya nggak salah sih. Tapi poin pentingnya karena
pertemuan lalu kan kita ngomongin ayat ya. Kita tahu ayat itu bukan masalah tulisan, huruf, dan apapun yang ada konteksnya di dalam Al-Quran, tapi ayat itu adalah tanda. Yang jauh lebih penting dari perspektif apa yang saya teliti lebih dari 14 tahun ini adalah bukan masalah hafalannya, bukan masalah dia membunyikannya, tapi bagaimana kita mengisi relung-relung jiwa anak kita dengan contoh-contoh kita sebagai contoh yang nyata gitu. Karena buat seorang anak, ayat yang nyata itu perilaku ibu bapaknya. Ibu bapaknya mau tiap hari ngaji, tapi tiap hari berantem. Yang diterima sama dia berantemnya, bukan ngajinya. Ibu bapaknya mau ceramah tiap hari, tapi dia yang melakukan misalnya. Kan saya sering ngejokes gini Mas Abi, anak Gen Z itu sekarang udah malas pengajian. Kenapa? Ngelihat ibunya sering ngaji, gitu-gitu mulu kelakuannya gitu. Lah, ibu saya aja sering ngaji masih gini kok, terus saya ngaji nggak ada perilaku berubah gitu. Karena mereka lebih kritis sekarang gitu. Nah, artinya cara terbaik dalam dakwah, cara terbaik dalam menyampaikan, cara terbaik dalam konteks apapun, nggak bisa enggak, kita perlu banget menjadi living sample example. Kita perlu untuk menjadi sesuatu hal yang dicontoh gitu. Karena sekali lagi, kalau bahasanya dalam psikologi itu ada monkey see, monkey do gitu. Apa yang dilihat dilakukan, dilihat dilakukan, dilihat dilakukan gitu. Nah, yang terjadi ketika sekarang masuk ke dalam ranah teologis, ke agama gitu, rata-rata yang digarisbawahi itu adalah konteks dogma dan doktrin tentang ketakutan-ketakutan sih Mas Abi. Makanya dipenuhi dengan hafalan, dipenuhi dengan bacaan, bagus sih. Tapi ketika dia tidak menjadi perilaku, karena ya mohon maaf nih ya, orang mau hafal 30 juz Quran, tapi perilakunya tidak Qurani, ya dia nggak akan bisa melakukan konteks sosial sih sebenarnya. Karena kalau kita mau ngomongin value di hadapan Tuhan gitu, misalnya ini agak lebay, bahwa Allah itu nggak ngelihat identitas kamu, hafalannya apa, tapi konteksnya adalah akhlak gitu. Konteksnya adalah perilaku. Nah, kadang-kadang sih, mayoritas sekarang perilaku, akhlak itu nomor sekian. Tapi yang jelas rajin sholat, rajin puasa, hafal ini, maka orang tua bisa lebih bangga ketika anaknya, iya anakku udah hafiz gitu. Rajin sholat. Rajin sholat gitu. Bagus. Tapi kalau itu dimengerti bahwa baca Quran, sholat itu adalah jembatan untuk akhlak yang lebih baik, justru output yang terpenting itu adalah konteksnya bukan masalah hafalannya, bukan masalah hanya ritualnya, tapi konteksnya adalah kembali kepada akhlak dan perilaku sih Mas Abi. Iya. Gitu. Nah, ini menarik sih teman-teman Ibu dan Bapak bahwa kalau balik lagi ke pertanyaan, apa yang sekarang kita sedang alami dan lakukan dan perbaiki itu sangat berdampak kepada lingkungan gitu. Makanya kalau kita sayang sama siapapun, ini rumus nih. Kalau kita sayang sama anak, pasangan, cucu, kalau kita mau ngasih hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang, caranya cuma satu, perbaiki diri. Semakin aku memperbaiki diri, semakin aku lagi memberikan hadiah terbaik untuk orang-orang yang kita sayang. Karena orang-orang yang fatherless yang kemarin di dalam research itu, mereka dapat kasih tapi nggak dapat sayang. Dipenuhi secara materi, tapi secara psikologis, welas asihnya kekurangan gitu. Makanya hari ini banyak banget anak yang merasa tidak di rumah, meskipun di rumahnya sendiri. Asing ya dia. Asing. Asing. Alienated namanya. Alienated parenting gitu kalau sekarang. Artinya konteksnya adalah yaitu tadi, di mana ujung-ujungnya kita nggak bisa nyalahin silabus karena udah jadi program, kita nggak bisa nyalahin atau nggak bisa komplain terhadap apapun yang sudah terjadi, tapi justru pola berpikirnya adalah perbaikan, karena kata kunci perbaikan tidak pernah ada di mana-mana kecuali di dalam diri kita gitu. Karena banyak mindset gini juga, udahlah, yang penting anak saya lebih soleh dari saya gitu. Yang penting anak saya lebih solehah lebih. Atau yang lebih menarik lagi, yang penting anak saya lebih bahagia, atau anak saya bahagia, saya nggak bahagia nggak apa-apa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena gimana kita mau nolongin orang, nyembuhin orang kalau kitanya sakit gitu. Nah jadi sekarang kayak Ibu dan Bapak teman-teman datang ke sini mau belajar, ini kan lagi melakukan perbaikan holistik Mas Abi. Iya. Ke dalam, dan ini dampaknya kemana? Ke pasangan, ke anak, ke lingkungan. Iya. Ini kan sebetulnya yang kita lakukan adalah perbaikan global gitu. Iya. Karena semua perbaikan circle itu datang dari bagaimana kita dalam tanda petik memperbaiki ke dalam. Sesimpel
tingkat nyebelin kita ngurangin itu udah lebih baik gitu. Iya, kecuali kalau keseninya melarikan diri. Melarikan diri sih beda sih. Tapi mau melarikan diri juga kesini lumayan lah. Nah. Kamu kalau tadi kamu bilang bahwa ada banyak permasalahan tentang fatherless, apa yang menyebabkan itu terjadi? Maksudnya ada apa sih di kepala bapak-bapak itu sehingga mereka merasa jauh dari anaknya gitu? Apakah karena mereka sibuk kerja dan segala macam sehingga nggak hadir buat keluarganya, yang menyebabkan anak-anaknya juga merasa jauh dari fatherless itu? Mereka jarang ke rumah salam intinya. Terbukti yang datang bapak cuma 2 nih. Iya benar. Betul ya. Oke. Ya Pak ya, betul ya Pak ya. Oke, tapi gini sih Mas Abi. Kita tahu udah punya stigma bahwa ya bapak itu memang urusannya nafkah gitu kan. Tapi ya kembali bahwa semua kepada kesadaran dalam kehidupan itu betul sih. Konteks nafkah apa dan lain-lain. Kata kuncinya adalah memang kita perlu pemahaman yang lebih holistik tentang konteks yang namanya fungsi ibu dan bapak sih. Karena rata-rata ketika ibu itu urusannya mendidik, ayah itu urusannya nyari makan. Tapi padahal kan dua-duanya itu adalah equal. Kalau dalam perspektif Islam itu disebut mubadalah. Mubadalah itu kesalingan gitu. Sehingga ya kalau sekarang dampak fatherless karena itu memang diwariskan dari kebiasaan yang lama, diwariskan, dampaknya sekarang. Nah, sekarang kan kita nggak bisa nyalahin yang udah ada nih. Tapi gimana kita nge-cut untuk kita, gini, anak itu nggak perlu waktu yang lama sih. Tapi yang paling penting untuk anak itu kehadiran sih Mas Abi. Dengan hadir utuh, nggak begitu, intinya quality time itu penting sekali sih. Gitu. Dan kenapa saya bisa cerita gini? Karena sejujurnya, saya termasuk anak yang fatherless juga sih. Saya tidak banyak sentuhan ayah gitu. Saya tidak banyak sentuhan ayah saya untuk masuk ke teritorial psikologis gitu. Tapi ya ayah saya pokoknya cuman ngasih jajan gitu ya, nyokolain apa, udah. Tapi deep communication misalkan, atau kita ngomong dalam konteks yang namanya ngobrol dalam, itu tuh jarang sekali sih. Nah maksud saya, karena ini dampaknya udah ada, yuk kita sama-sama perbaiki gitu. Karena kan kadang-kadang juga ya udah, pokoknya demi anak lebih baik. Tapi justru ketika ada kata-kata demi anak, tapi tidak diperbaiki dari orang tuanya itu nggak mungkin sih Mas Abi. Nah jadi memang kita perlu memotong rantai kebiasaan yang diwariskan. Karena mau nggak mau kita ini semua program korban kalau ngomongin reprogramming dari kebiasaan nenek kita. Buyut, nenek, sampai kita yang kalau kita tidak memperbaiki ini akan terus berulang-ulang dengan program yang sama gitu. Itu sih. Sama Kang Abu. Kita sama-sama nggak deep dengan ayah. Oke. Itu rata-rata loh. Rata-rata ya. Rata-rata gitu. Betul. Makanya kemarin waktu keluar data penelitiannya, wah ternyata 23%, ya mungkin itu yang didata ya, nggak tahu skupnya segimana, tapi menarik gitu bahwa ketidakhadiran sosok ayah sangat mengurangi konteks esensial dari psikologi seorang anak gitu. Nah, berarti kan kenapa sih dalam pernikahan itu kalimatnya sakinah? Sakinah kan? Sakinah itu juga berarti kan ketentraman. Nah, cuman pernikahan tuh teka-teki sih. Iya. Serius? Kenapa coba? Coba renungin. Tingkat matang seseorang dalam konteks psikologis itu rata-rata usia 40-45. Itu matang dewasa. Ya. Tapi rata-rata usia pernikahan itu di rata-rata 20-an something. Ya. Jadi kita tuh kayak dipaksa belum matang suruh nikah. Ya, makanya banyak yang ketipu kan. Biar bisa belajar kan. Iya, dalam tanda petik ketipu di sini artinya belajar gitu. Iya. Tapi ya itulah hidup gitu ya. Kita kata kuncinya adalah gimana mengambil pembelajaran dan ya kembali bahwa satu aja sih dari apa yang saya pelajari selama ini bahwa kita kalau memperbaiki diri, kita akan memperbaiki circle terdekat gitu. Dan circle terdekat itu pasti tukang pos terbaiknya atau pembelajaran terbaik dalam kehidupan gitu Mas Abi. Ya. Itu sih poinnya. Dan yang paling harus jauh-jauh kita lepasin satu aja. Saya tuh gini gara-gara ibu saya gini, bapak saya gini. Karena nggak selesai kalau terusan gitu ya. Nggak selesai. Karena begitu saya gini gara-gara ibu bapak, itulah kurikulum hidup saya. Karena kurikulum hidup kita tuh dititipin di orang tua sebenarnya. Gitu. Ketika saya dapat program, itulah kurikulum yang saya dititipkan dari orang tua untuk saya selesaikan, at least diselesaikan untuk diri,
Dan for the next generation kita melakukan yang namanya perbaikan gitu. Perbaikan, ya betul. Makanya concernnya itu tadi itu pada saat usia anak-anak itu, ya kan kalau mau memperbaiki berarti dari sekarang isian program ke dalamnya itu harus dirubah kan. Tuh. Bukan dengan yang sudah ada sekarang kurikulumnya begitu gitu, yang which is agama dan segala macamnya udah terbukti tidak membawa orang naik, itu yang harus pelan-pelan dirubah. Dan tidak semua orang punya keberanian buat merubah ini, akhirnya balik lagi ke sistem yang ada, diikutin lagi sehingga jadinya begitu lagi gitu. Diulang itu lagi. kan ulang lagi. Betul. Orang tuanya ulang lagi. Nah itu yang kadang agak gelisah dengan cara orang tua mendidik anaknya lewat agama, lewat apa, nggak ada berubah gitu. Ya jadi Sehingga tidak berubah gitu. agama tuh hanya salah satu tools. Terus aja. Agama itu hanyalah salah satu jembatan gitu. Apalagi kalau kita melakukannya bukan pakai kesadaran, tidak menggunakan tools itu untuk menuju kepada Ya. kebaikan gitu. Ya kita hanya berputar-putar dalam wilayah ritual. Dikit nih ya. Ya. Ini saya pinjam dari perspektif tasawuf nih. Ini kan kalau di salam ini kan mindsetnya udah long 10.000 lah ya, udah open gitu. Pernah dengar nggak ada perbedaan antara syariat, tarekat, hakikat? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Level syariat, level tarekat, level hakikat gitu. Ya. Kebanyakan orang mikir level hakikat itu yang paling tinggi. Nah, Nggak banget ternyata. Karena hakikat itu justru basic dari semua basic. oke. Harusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara secara realistis, yang pertama yang harus diajarin sama siapapun nomor satu hakikat dulu. Nah itu maksudnya. Iya. Loh, Nabi Muhammad langsung sholat nggak? Enggak. Langsung hafalan nggak? Enggak dong. Kan iya. Dia ya mau apa yang mau dihafal ya? Belum ada kan? Belum ada Iya, kan? belum ya? ada. Iya. Tapi maksud saya gini loh. Ketika orang sudah di level syariat, Nah, bahwa syariat itu bentuk dari hakikat yang matang. Makanya Nabi Muhammad itu, kalau kita mau mencontoh 100% ya, dia melakukan yang namanya syariat itu justru setelah mengalami semua mi'raj, mengalami semua pertemuan, baru diciptakanlah gerakan. setelah di Madinah kan kalau nggak Setelah salah. Iya. setelah mengalami perjalanan panjang lah gitu kira-kira. Nah, sekarang di sistem pendidikan agama Oh, iya. kebalik nih. Balik betul. Anak langsung sholat dia. Nah, Tapi ibunya juga, bapaknya juga jangan-jangan nggak ngerti ini tuh apa gitu. Karena ini sudah menjadi sistem kompleks yang sudah terjadi secara community, secara keseluruhan, yang akhirnya yang penting menjalankan konteks yang namanya kewajiban, tapi nggak ngerti-ngerti amat apa esensinya gitu. Nah, jadi maksud saya, saya selalu ulang-ulang ngomong gini lah. Banyak orang tua yang nanya, udah sholat atau belum, tapi sedikit yang nanya, hari ini bahagia nggak? iya. Hari ini kamu maafin siapa? Hari ini kamu nolong siapa gitu? Sehingga nilai-nilai ritual kadang-kadang jauh lebih melampaui yang menjadi nilai. Soleh dan solehah itu sekarang dinilai dari rajin ke masjid atau enggak gitu. Iya, dari bajunya juga. Dari bajunya juga gitu. Makanya takwa jadi baju. Baju takwa ya. Padahal yang makanya belum tentu takwa ya. Tapi seenggaknya bajunya takwa nggak apa-apa sih. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan ini, ya itulah kenapa Mas Abi, Ibu dan Bapak, kenapa dari 14 tahun yang lalu saya tuh concern banget sama hal gini gitu. Karena saya beneran pertanyaannya banyak banget gitu, bahwa kenapa ya ini tuh religius banget tapi outcome-nya tuh nggak begitu gitu. Contoh. Ya Bapak tahu Indonesia kalau ngomongin negara paling bahagia rankingnya cuma 80 dari 100 something. Dan nomor satu negara yang paling bahagia itu adalah Finland. Negara-negara Nordik. Oke. Padahal di negara-negara Nordik itu hampir orang beragamanya nggak terlalu banyak. Jadi yang lucu ada kausalitas gini. Semakin gereja kosong, penjara kosong. Semakin gereja kosong, Penjara kosong. penjara kosong. Masjid kosong, penjara kosong. Gitu. Nah sekarang ada masjid paling banyak, tapi penjara penuh. Ironis ya. Menarik nggak? Menarik. Negara yang penjara, negara yang Islam, ya Islami lah ya, kita kan mayoritas ya, yang religius, tapi konteksnya kriminalitas juga tinggi gitu. Iya. Berarti kan si tools yang namanya religion ini tidak menjadi sesuatu hal yang konteksnya menuju kepada jembatan. Kalau Nabi Muhammad dulu dihadirkan untuk memperbaiki akhlak, jangan-jangan akhlaknya lupa gitu. Nah saya komain sedikit aja. Ternyata kebahagiaan itu adalah kebersamaan kita untuk menciptakan bahagia bersama.
Hmm.